ada. Bahkan saya sebagai mantan Kristen, saya tidak pernah mendapati sebenarnya ajaran-ajaran yang seperti disinilah bukti bahwa tidak semua umat Kristen setuju dengan perkataan dan setuju dengan gerakan-gerakan penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Terakhir bahwa perbuatannya itu sangat melukai hati semua umat, terutama umat Islam, maka secepat mungkin orang semacam ini harus segera dihentikan. Terkait dengan Saifuddin Ibrahim yang kemarin ada membuat konten video ketika berada di Amerika, kemudian video itu direaction sama Ustadz Yusuf ya, kemudian HMC dan teman-teman lain, akhirnya di blow up sama TV One, dan akhirnya sampai kepada para tokoh-tokoh bangsa kita angkat bicara karena isi dari video itu sangat berbahaya. Video itu dihapus ini sama Saifuddin ya, video itu dihapus, tapi saya sudah sempat download begitu. Nah, atas video itu saya sudah pernah membuat laporan di Bareskrim ya. Berarti ini manusianya yang kurang ajar ya, manusianya yang kurang ajar. Dia sudah tahu itu ayat Al-Quran, tapi dia gunakan untuk mendoktrin orang lain agar berperilaku radikal. Ketika Kiai Haji Asari ya, kemudian Buya Hamka, para ulama-ulama yang ikut memerdekakan bangsa kita ini, berjuang untuk bangsa kita ini, sudah tahu ayat itu ada. Dan ayat itu memang sudah ada di dalam Al-Quran sejak zaman itu sampai hari ini. Tetapi karena mereka tidak menggunakan ayat itu untuk hal-hal yang keji, hal-hal yang jahat, maka tidak ada masalah dengan ayat itu. Bahkan dengan ayat itu sudah berjuta-juta umat muslim ditingkatkan keimanannya. Bagi seorang Saifuddin Ibrahim, kitab suci itu mainan. Saya katakan, dia sendiri mengakui bahwa dia pernah menggunakan ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk mendoktrin orang untuk berperilaku radikal. Orang-orang seperti ini tidak menghargai, bahkan tidak mengimani kitab suci yang dia maksud itu. Nah, hari ini dia mengaku seorang Kristen menggunakan ayat-ayat Alkitab. Saya yakin bagi seorang Saifuddin ayat Alkitab itu tidak ada apa-apanya, itu anggap remeh, dan itu dia hanya jadikan dagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan tentunya ya. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita yang masih hangat, yaitu tentang Saifuddin Ibrahim, si penista agama Islam ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 18 Maret 2022, seorang wanita asal Manado kelahiran Jakarta, yaitu Ibu Rike Vera Rotinsulu ya, yang sudah melaporkan Saifuddin Ibrahim ini ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Nah, kemudian yang disusul juga pada hari ini, tepatnya tanggal 22 bulan 3 2022 ya, yaitu yang melaporkan dari GNPF Ulama, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ya, juga ikut melaporkan Saifuddin Ibrahim, dan laporan tersebut sudah diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak Bareskrim untuk segera mengejar Saifuddin Ibrahim ya, yang mana keberadaannya terdeteksi sekarang ada di Amerika Serikat ya. Nah, kemudian yang menarik untuk kita tanggapi adalah laporan yang diajukan beberapa hari lalu oleh seorang wanita Kristen ini
tentu ini menjadi bumerang atau senjata makan tuan buat Saifuddin Ibrahim ya, dan sekaligus ini mereka sadari atau tidak oleh pihak-pihak Kristen yang selama ini menghujat serta menghina Islam. Ini adalah jawapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan mereka selama ini yang mengatakan umat Islam cengeng ya, sedikit-sedikit lapor. Nah, ternyata yang melaporkan Saifuddin Ibrahim ini adalah dari pihak Kristen sendiri. Nah, dengan adanya ini, apakah Saifuddin Ibrahim akan berani membuat pernyataan untuk menangkap juga Ibu Ricky Vera Rotinsulu ini, sebagaimana sebelumnya kita sering dengar ucapan dia ketika si Kosman bin Sunet dilaporkan, maka dia juga meminta Ustadz Abdul Somad untuk ditangkap. Nah, sekarang apakah dia berani untuk menyerukan menangkap wanita yang sudah melaporkan dia sendiri ke Baris-Krim ini? Nah, dan ini adalah jawaban ya serta bantahan yang langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan mereka kepada Islam yang mengatakan bahwa Islam itu cengeng dan segala macamnya. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi, tentu kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari mantan Kristen sendiri ya, yaitu Ustadz Pelipus Kristian dengan seorang penganut Kristen juga yang notabene adalah seorang pengacara Kristen ya, yaitu Bob Simbolon. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita dengarkan videonya. Selamat menyaksikan. ada kerukunan lah antar umat beragama. Ini sangat kecewa dan mengecam betul apa yang bisa dilakukan oleh si Boringo ini. Sungguh sangat melukai sama sekali. Jadi tidak sedikit lah begitu, tidak sedikit lah anak-anak bangsa yang sangat kecewa, terluka karena seperti kesatuan dan persatuan anak bangsa yang ada di Indonesia ini khususnya ditercapik-capik oleh perbuatan orang-orang semacam ini, oleh perbuatan orang-orang semacam ini. Kenapa? Karena ajaran agama manapun di tempat di Indonesia ini tidak ada sebenarnya yang membenarkan penghinaan terhadap agama manapun. Ya, tidak ada. Bahkan saya sebagai mantan Kristen, saya tidak pernah mendapati sebenarnya ajaran-ajaran yang seperti dilakoni oleh Saifuddin Ibrahim ini. Perbuatan-perbuatan sama sekali tidak berdasar pada ajaran mereka. Kalaupun ada ajarannya, maka penafsirannya ada oleh seperti maka penafsirannya yang salah, bukan apa ya, bukan ajaran pokoknya atau tafsir pokoknya yang salah, tetapi tafsirnya aja yang melenceng. Jadi sangat disayangkan dan sangat mengecewakan bagi kita anak bangsa ketika ada orang-orang ini. Bagaimana pendapatnya Pak Ustadz? Bagaimana pendapatnya Pak Ustadz? Saifuddin minta 300 ayat dihapus. Bagaimana pendapatnya Pak Ustadz? Ya jelas ini menghina menyakitilah hati kita semua umat Islam. Ya, cara juga bukan cuma umat Islam, tidak sedikit orang-orang yang penghinaan terhadap Al-Quran ini sebuah penghinaan besar. Karena ini sebuah
Indonesia. Nusantara di negara kita ini, terutama di Sulawesi Utara ini, waduh, yang kecewa justru bukan orang Islam saja, tetapi orang-orang non Islam saja ini sangat marah. Itu saya pun itu saya tak tahu kalau ke sini mungkin mereka mau demo kalau dia mau ke sini. Terakhir Pak Ustadz, Kecewakan sekali. ya terakhir pernyataannya bahwa sekarang adalah faktanya. Yang pertama melaporkan itu namanya Ibu Rike Pera Rotin Sulu yang melaporkan. Beliau adalah Kristiani. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Nah, itulah berarti perkataan saya tadi itu enggak ada yang salah kan? Nah, disinilah bukti bahwa tidak semua umat Kristen setuju dengan perkataan dan setuju dengan gerakan-gerakan penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, deretan penghinaan yang dilakukan melalui berbagai video video yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Terutama yang paling parah adalah usul untuk bukan usul lagi, ini statement ini udah sangat merusak dan terkait dengan menghapus 300 ayat ini luar biasa. Jadi wajar kalau umat Kristen yang melaporkannya. Nah, ini justru adalah pukulan telak baginya dan sebuah istilah apa ya kalau dalam orang Hindu menyebutnya karma baginya, bahwa perbuatannya sama sekali tidak dibenarkan oleh siapapun. Nah, kalau orang Kristen yang melaporkan, bagi saya itu sudah mantap. Sebagai sesama anak bangsa, kita ada orang Kristen, kita ada orang Islam, kita ada orang Hindu. Ini bukan masalah agama lagi, tetapi ini soal ketertiban, ini soal keamanan di tengah-tengah kerukunan umat beragama. Dan setelah ada yang melukai, kita wajib untuk melaporkannya. Kita wajib untuk berada di barisan paling depan di dalam upaya mengamankan, di dalam upaya menertibkan ya ketertiban dan keamanan bangsa kita sendiri. Nah, ini sebenarnya sebuah gerakan yang sangat atau tindakan yang sangat tepat jika itu dilakukan justru oleh Nyonya Rotin Sulu tadi ya. Itu sangat benar sekali, sangat betul. Saya apresiasi dan saya mendukung Tindakan sikap yang dilakukan oleh keputusan atau perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Nyonya Rotin Sulu tadi luar biasa itu. Saya rasa luar biasa. Sebuah tindakan cerdas yang tepat dan sebetulnya sudah kewajiban dari sesama anak bangsa bertindak seperti yang dilakukan oleh beliau ini. Saya kira begitu. Oke, makasih Pak Ustadz. Statement terakhir Pak Ustadz sebelum saya ke jamaah, silakan. Ya, jadi terakhir bahwa perbuatannya itu sangat melukai hati semua umat, terutama umat Islam. Maka secepat mungkin orang semacam ini harus segera dihentikan, diberi penegasan, diberi hukuman. Tetapi kita pun sesama antara anak bangsa ini tidak boleh mengambil gaya-gaya anarki, tidak boleh main hakim. Kita punya sistem peradilan, sistem hukum yang mantap di tanah air kita. Maka serahkanlah kepada lembaga-lembaga yang menangani itu. Serahkanlah kepada pemerintah. Kita punya pemerintah dan sistem peradilan yang sangat luar biasa, sistem penegakan hukum yang luar biasa, bahkan diapresiasi dunia. Maka wajib kita menyerahkannya. Kita tidak boleh anarki, chaos, kita tidak boleh saling hujat, tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Kita percayakan kepada bapak-bapak polisi, bapak penegak hukum yang tentu saja mengambil ketertiban orang-orang semacam ini. Begitu saya pikir begitu ya. Baik, makasih Pak Ustadz. Terima kasih atas responnya. Suara Anda saya live-kan di YouTube. Mudah-mudahan mencerahkan di luar sana. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pendapat daripada Ustadz Filipus seorang malap ya. Nanti akan saya coba lagi menghubungi Pendeta Isra Soru. Sebelum itu saya kembalikan dulu. Pak Desugi ada tanggapan Pak De? Atau Viral Indonesia lanjutkan dulu. Silakan saya hubungi Pak Isra Soru. Silakan Viral Indonesia. Ya, terima kasih Bang Andi ya.
Begitu mantap juga tadi Ustadz Filipus Christian yang notabene seorang mualaf ya, mantan Katolik, yang sudah memberikan sebuah statement ya, kita sebagai anak bangsa jadi tidak pandang agama kalau ada seseorang yang memprovokasi masyarakat Indonesia dan provokasi tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maka siapapun boleh melaporkan orang tersebut. Dan terbukti untuk kali ini Ibu Vera Rotin Sulu ya, yang beragama Kristen lah, yang melaporkan Saifuddin Ibrahim. Dan hal tersebut yang sudah saya katakan tadi, maaf ini Bang Gadi, saya baru nyusul streaming, boleh saya ulangi lagi ya. Justru hal tersebut yang membantah ocehan para oten-oten yang katanya Muslim sedikit-sedikit lapor, Muslim kalah debat lapor. Nah, jadi terbantah di sini. Justru hari ini, pada hari Jumat ya, tanggal 18 Maret, seorang ibu-ibu yang beragama dan Pak Viral, ini ada statement dari Kristen juga, dari Mas Edi Bade, silakan statementnya, monggo. Oke, ya udah lanjut. Bentar. Saya kurang setuju. Karena apa? Karena kita itu kan ada ajaran kasih, ya kan. Kalau berbeda ya sudah berbeda lah. Tidak perlu menyakiti orang lain. Kalau itu bagi dia tidak dianggap menyakiti, oke lah. Tetapi kalau realitanya memang itu menyakiti, bagi saya itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Gitu loh. Walaupun mungkin dia merasa benar, tapi nggak boleh begitu. Jadi kita ini harus untuk itu, tapi berikan. Orang itu harus menjadi baik, gitu loh. Bukan hanya benar saja. Kalau benar untuk lingkungan kita, buat apa? Tetap benar, kita harus juga menjadi terang dan garam buat orang lain. Pendapatnya jangan politis dong, langsung intinya. Langsung intinya tidak setuju. Mantap. Udah pernah mengatakan harus jadi terang dan garam. Itu firman, bukan. Oke. Terang dan garam itu artinya menjadi menerangi semua, bukan menjadi gitu. Kalau yang melaporkan dari Kristen sendiri gimana pendapat Anda? No problem. Oke. Itu dinamika kepribadian, nggak apa-apa. Oke, thank you bro, karena Anda sibuk silakan, thank you, ini suara lu saya relay live di YouTube, thank you bro. Oke. Selamat aktivitas, terima kasih, selamat siang. Oke. Lanjut, Mas Viral Indonesia, saya hubungi yang lain, silakan. Oke, mungkin bisa ditampilkan referensi beritanya Bang Andi, yang bisa saya sebut siapa ya, yang sumber berita dari apa, yang wanita Kristen lah yang melaporkan Saifuddin Ibrahim itu. Saya kasih di live chat ada Bang Viral, di live chat ada. Ya, itu yang bisa saya sebut siapa ya, Bang Imanes? Pak Imanes bisa, Pak Imanes. Boleh. Ya, Saya bacakan ya. Oke, polisi tindak lanjuti laporan dugaan penistaan agama Saifuddin Ibrahim. Nah, mungkin beritanya yang notabene ini, polisi menyatakan melakukan penyelidikan terkait dugaan ujaran kebencian terkait sara dan penistaan agama yang dilakukan Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses. Berdasarkan laporan Pit Siber, Baris Krim Polri melaksanakan penyelidikan penistaan agama setelah adanya pelaporan dari seorang perempuan bernama Rike Vera Rotin Sulu, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Baris Krim Polri kata dia, penistaan agama berdasarkan ujian Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses. Di akun YouTube-nya ada dugaan kebencian terhadap suku, agama, ras atau sara dan penyebaran berita bohong atau hoax. Dari hasil penyelidikan petugas memperoleh informasi bahwa Saifuddin Ibrahim berada di Amerika Serikat. Polri melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk melacak keberadaan Saifuddin. Pihaknya melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenhukam terkait dugaan keberadaan terlapor di Amerika. Ini yang spesifik ibu itu wanita Kristen, saya kira sebentar ya, saya boleh share screen ini, saya masuk dengan apa namanya? Aku ada juga ini beritanya sebentar. Itu yang spesifik apa namanya, ibu-ibu yang Kristen tadi aja, itu judulnya pun nggak spesifik, itu kurang spesifik, sebentar ya. Mungkin Mbak Suki bisa menambahkan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru bisa ikut baru bangun tidur jadi ketinggalan. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan live ini ya, tapi begitu live saya tinggal news segitu aja ya. Udah saya persiapkan semuanya dan alhamdulillah ternyata masih banyak orang Kristen yang waras gitu ya. Sehingga yang menjadi pelapor si pendeta Saifuddin ini seorang wanita. Ini artinya bahwa tidak semua penganut agama tertentu itu jelek. Tidak semua pengikut agama tertentu itu baik. Ada yang jelek, ada yang baik. Ya, jadi mari kita jangan memukul rata dengan adanya kasus Saifuddin Ibrahim ini. Ya, ini oknum saja, ini tidak mewakili agama tertentu ya saudara-saudaraku, supaya berkepala dingin ya, sehingga tidak menambah masalah lagi ya, supaya polisi ini fokus menangani ini, kita jangan tambah masalah ya, jangan ditambah-tambah masalah begitu, supaya lebih fokus lagi. Dan bukan hanya yang tidak suka dengan Saifuddin Ibrahim ini, bukan hanya ibu yang melaporkan Saifuddin itu saja. Banyak orang Kristen yang tidak menyukainya, seperti yang baru saja ditelepon oleh Bang Andi ya, terus kemudian Bang Bob ya, Bang Bob Simbolon itu juga tidak menyukai begitu. Terus kemarin saya lihat di channelnya Isra Soru yang ya, lanjut dulu Bang Andi. Oke. Bang Imanes, bener yang tadi Bang Imanes, itu aja, itu spesifik, itu judulnya. Share screen-nya yang terakhir tadi, coba tampilkan lagi. Oke. Ya. Jadi lupa aku kepotong. Ya udahlah, lanjut baca dulu. Baru bangun juga, nyawanya belum nyambung ya Pak De. Udah, lanjut. Oke, saya bacakan ya. Beritanya adalah pelapor Saifuddin Ibrahim ternyata seorang Kristiani. Pendeta Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapuskan, dilaporkan ke Bareskrim Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas dugaan penistaan agama. Pelapornya ternyata seorang wanita Kristiani bernama Rike Vera Rotinsulu. Ibu rumah tangga itu rela menyambangi Bareskrim Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk melaporkan pendeta yang kabarnya berada di Amerika Serikat. Baik kan Bang? Rike mengaku geram sekaligus khawatir dengan unggahan Saifuddin di media sosial. Sebab, kata Rike, ia berasal dari keluarga yang beragam. Dia akan menghina agama Islam, sedangkan dari keluarga saya seperti salah satu oma saya, dari papa itu Islam, dari sebelah mama saya itu Kristen. Dengan adanya ini kan nanti jadi memecah belah agama, ujar Rike dikonfirmasi Jumat tanggal 18 Maret 2022. Rike mengaku khawatir apabila anak-anaknya terdoktrin dengan omongan Saifuddin. Maka sebagai seorang ibu, ia melaporkan Saifuddin atas dugaan pelanggaran pasal 45A ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2, UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 156A KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pelapor mengaku khawatir
khawatir dengan embel-embel pendeta Saifuddin akan merusak nama baik agama Kristen. Apalagi dikhawatirkan ada orang yang sependapat dengan Saifuddin karena statusnya sebagai pendeta. Intinya takut anaknya terpengaruh dengan adanya pendeta yang ngomong seperti itu. Terlapornya kan pendeta, jelas Rike. Sebelumnya, pendeta Saifuddin Ibrahim viral di media sosial usai mengunggah video. Pada video itu, ia meminta agar kurikulum sekolah Islam mulai dari tingkat madrasah sanawiyah, aliyah, hingga perguruan tinggi dirombak karena dinilai tidak benar. Oke, Bang Imanes sudah dapat poinnya ya. Terbukti di sini yang melaporkan Saifuddin Ibrahim tersebut adalah seorang wanita Kristen yang bernama Ibu Rike Vera Rotinsulu ya. Yang karena memang ujaran kebencian ataupun provokasi yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut dianggapnya memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Jadi hal pertama yang bisa kita ambil di sini adalah membantah semua ocehan para Kristen ya, yang menuduh Muslim sedikit-sedikit lapor, Muslim kalah debat lapor. Jadi terbantahkan di sini. Di sini ternyata ada seorang wanita Kristen yang melaporkan Saifuddin Ibrahim. Dan untuk yang kedua, yang sering dituduhkan adalah kalah debat lapor. Di sini ranahnya bukan perdebatan, bukan dialog. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim di sini hanyalah monolog, alias ngoceh sendiri di channelnya. Jadi tidak ada lawan bicaranya di situ. Jadi anggapan yang kedua bahwa Muslim kalah debat lapor juga tidak terbukti. Nah, mungkin itu dulu, silakan yang lain mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih Mas Egal. Jadi terbukti sudah bahwa kalaupun ada yang melaporkan sesuatu, itu artinya orang-orang yang seperti yang melaporkan ini tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada tendensi kebencian. Tapi kalau orang yang ngerti hukum di depan matanya ada indikasi pelanggaran hukum tidak melaporkan, itu juga bertanggung jawab moralnya orang yang mengerti hukum. Artinya siapapun itu berhak untuk melaporkan suatu dugaan tindak pidana. Jadi tidak memandang agamanya siapa. Ya problemnya adalah sekarang ini di luar sana gitu di framing bahwa umat Muslim kalau debat lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Karena memang framingnya itu tujuannya supaya apa? Kami ini kalau berbuat apa-apa nggak perlu dilapor. Bahkan kami ini dan beberapa perkumpulan atau organisasi sudah gitu uji materi undang-undang ini di MK. Ya, alhamdulillah ditolak. Artinya undang-undang jaring pengaman kita nih dalam diskusi, dalam toleransi antar umat beragama itu nggak boleh hal demikian karena undang-undangnya masih ada. Artinya lagi terjawab sudah bahwa yang melapor itu bukan Muslim, seorang Kristiani Ibu Rike itu. Nah sekarang kira-kira yang mempunyai statement selama ini Muslim tukang lapor, apa dia bisa membuat statement yang adil yang sama? Kristen juga tukang lapor, Kristen juga tukang lapor. Apa dia bisa berkata demikian? Saya rasa tidak. Mengambil langkah 1000 silent gitu, menunggu dulu momen-momennya baru ngomong lagi gitu. Saya rasa nggak mungkin dia berstatement Kristen tukang lapor, Kristen tukang lapor, nggak mungkin mau kayak gitu. Itu ya teman-teman di luar sana, silakan dilanjut lagi teman-teman. Saya berusaha hubungi beberapa pendeta nih supaya memberikan statement. Saya tadi hubungi pendeta Mahadi, Dr. Mahadi Marpaung. Beliau juga cukup baik dalam berdiskusi. Beliau lagi lagi di gereja. Nanti katanya habis ini. Silakan, saya coba hubungi beberapa pendeta biar memberi statement. Silakan teman-teman yang lain mau bicara. Oke, Bang Andi ya. Mungkin saya bantu Bang Andi untuk menjadi moderator ya. Jadi terbukti di sini kita lihat sendiri dengan mata kepala ya, dengan berita terbaru, dengan adanya pelaporan
Saifuddin Ibrahim yang justru dilakukan oleh ibu-ibu seorang Kristen. Itu mungkin saya mintakan pendapat ke mungkin bisa diulang lagi ini Pak Husaimah Rahman, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini, artinya satu cara bagaimana mengkantar tuduhan-tuduhan yang sering dilemparkan oleh saudara-saudara kita, dan terbukti juga bahwa saudara-saudara kita sekarang ini juga masih cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dan adanya laporan ini bahwa saudara-saudara kita ini melihat bahwa kalau ada dari golongannya yang menurut pandangan di mata hukum bersalah, maka wajib hukumnya untuk sama-sama untuk melaporkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita sama-sama tahu bahwa negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan agama selama batasan itu tidak melampaui batas. Itu dijamin oleh undang-undang. Silahkan agama Anda, silahkan kerjakan ibadah Anda, tetapi jangan memasuki wilayah ranah orang lain. Inilah yang dipahami oleh saudara-saudara saya yang Kristiani yang melaporkan ini, dan saya kira banyak saudara-saudara kita yang non-muslim juga sepakat dengan saudara-saudari pelapor ini untuk supaya Indonesia ini tetap aman dan terkendali. Seperti saya sampaikan bahwa ada motif yang cukup besar yang kita bisa lihat dari paparan Pendeta Saifuddin. Yang pertama adalah agama. Ini sudah terbukti bahwa 300 ayat yang mau dihapus ini benar-benar mencederai sebenarnya umat Islam. Tetapi alhamdulillah adalah terkait dengan Saifuddin Ibrahim yang kemarin ada membuat konten video ketika berada di Amerika. Kemudian video itu direaction sama Ustadz Yusuf ya, kemudian HMC dan teman-teman lain, akhirnya di blow up sama TV One, dan akhirnya sampai kepada para tokoh-tokoh bangsa kita angkat bicara karena isi dari video itu sangat berbahaya dan itu sangat menakutkan, dan itu sudah menghina, menistakan. Kalau saya bukan menghina, menistakan lagi ya kepada ujaran pemberitahuan bohong itu. Karena saya katakan begitu karena sifatnya memberitahukan kepada khalayak ramai, padahal tidak seperti itu sebenarnya, sehingga resah, ada keonaran ya. Masa onar sih, siapa bilang nggak onar? Masa dibilang pesantren itu hanya menciptakan teroris? Ya onar lah. Itu Pak Yakut itu Menteri Agama itu alumni pesantren. Ya banyak ulama-ulama kita itu dari pesantren. Apa mereka teroris? Ya itu akan menjadi onar dong. Jujur saya juga ya, di sekitar saya juga nanti akan ada orang yang onar, dan itu sudah menjadi onar secara pemikiran atau perdebatan begitu. Cakep Abangku Bobson, siap cerai dan logis. Joseph Belaram, siap, thank you Pak Joseph ya. Nah, jadi begini teman-teman, saya akan sampaikan pertama, sejauh ini saya itu sudah banyak mengamati gerak-gerik dan latar belakang atau jejak dari Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang mantan narapidana yang sudah pernah diputus terbukti melakukan penistaan terhadap agama Islam. Ya, perilaku yang diputus bersalah itu, tindakan yang bersalah itu ketika Saifuddin Ibrahim di sebuah taksi online itu mempengaruhi seorang supir taksi online untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen, lalu mengatakan dengan penistaan yang ada terhadap agama Islam. Akhirnya beliau divonis, tetapi di dalam pledoi itu Saifuddin Ibrahim berusaha menggunakan ayat Alkitab untuk membenarkan perbuatannya, untuk membela diri. Padahal tidak demikian. Akhirnya hakim yakin dengan alat bukti dan pembuktian oleh penuntut umum dan memutus bersalah begitu.
Nah, selepas dari penjara, Saifuddin Ibrahim ini masih juga mengatasnamakan dirinya adalah pendeta penginjilan. Bahkan beliau ini sampai pernah mengatakan akan mendirikan sebuah gereja yang namanya Gereja Murtadin. Ya, diingat teman-teman ya, ada Gereja Murtadin. Ini misinya. Begitu. Nah, kemudian sampai terjadi terhadap kejadian MKC, beliau ini dipilih atau ditunjuk katanya, beliau, kata Saifuddin ini, dia itu ditunjuk sama MKC sebagai koordinator untuk kasus MKC, bahkan mengkoordinir penasihat hukum MKC, yaitu kata mereka lah, begitu ya. Sampai akhirnya Saifuddin Ibrahim pernah satu waktu ketika habis diperiksa dari Bareskrim, dia di dalam mobil itu live, lalu mengatakan ya itu sudah penghinaan, penistaan terkait dengan menyembah batu hitam, umat yang menyembah batu hitam segala macam ya, gitu. Nah, kemudian video itu dihapus ini sama Saifuddin ya, video itu dihapus, tapi saya sudah sempat download, begitu. Nah, atas video itu saya sudah pernah membuat laporan di Bareskrim ya. Nah, pada saat itu Bareskrim mengatakan itu sudah masuk ke dalam pantauan channelnya dia ya, begitu. Sejauh apa pantauan dari tim cyber Mabes Polri saya nggak tahu, tapi saya sudah pernah kasih datanya, saya kasih di flash disk, saya kasih transkrip video itu dan bukti-bukti pendukung lainnya, begitu. Nah, sampai akhirnya dalam proses persidangan MKC ini orang ya selalu menggunakan orang lain untuk mempertopengkan kejahatannya, begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini orang, dia mengakui dirinya bahwasanya dulu pernah mendoktrin ketika dia beragama Islam, ya, ketika dia mengakui pernah mengajar di salah satu pesantren, dia mengakui dirinya itu pernah mendoktrin atau menghasut orang lain untuk berperilaku radikal dengan menggunakan ayat Al-Quran. Artinya dari apa yang dia sampaikan itu sebenarnya saya menangkapnya begini, berarti ini manusianya yang kurang ajar ya, manusianya yang kurang ajar. Dia sudah tahu itu ayat Al-Quran, tapi dia gunakan untuk mendoktrin orang lain agar berperilaku radikal. Harusnya ayat di dalam kitab suci itu digunakan untuk membangun keimanan, untuk meningkatkan keimanan ibadah umat beragamanya ya, itu. Nah, tetapi ini yang dia banggakan adalah dia pernah menggunakan ayat itu, sehingga teman-teman dia merasa atau dia mengatakan ayat itu tidak boleh ada di Indonesia ya. Saya mau katakan demikian, bukan hanya Saifuddin Ibrahim ketika dia menjadi mengajar di pesantren ya. Saya yakin ketika Kiai Haji Asari ya, kemudian Buya Hamka, para ulama-ulama yang ikut memerdekakan bangsa kita ini, berjuang untuk bangsa kita ini, sudah tahu ayat itu ada. Dan ayat itu memang sudah ada di dalam Al-Quran sejak zaman itu sampai hari ini. Tetapi karena mereka tidak menggunakan ayat itu untuk hal-hal yang keji, hal-hal yang jahat, maka tidak ada masalah dengan ayat itu. Bahkan dengan ayat itu sudah berjuta-juta umat muslim ditingkatkan keimanannya, ditingkatkan ibadahnya ya. Tetapi orang seperti Saifuddin Ibrahim ini, jangankan ayat di Alkitab, di Al-Quran, ayat di Alkitab pun nanti akan dia gunakan untuk mendoktrin, untuk mendidik orang untuk berperilaku salah. Dia berperilaku salah. Kenapa saya katakan demikian? Ya, bagi seorang Saifuddin Ibrahim, kitab suci itu mainan. Saya katakan, dia sendiri mengakui bahwa dia pernah menggunakan ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk mendoktrin orang untuk berperilaku radikal. Orang-orang seperti ini tidak menghargai, bahkan tidak mengimani kitab suci yang dia maksud itu. Nah, hari ini dia mengaku seorang Kristen menggunakan ayat-ayat Alkitab. Saya yakin bagi seorang Saifuddin ayat Alkitab itu tidak ada apa-apanya, itu anggap remeh, dan itu dia hanya jadikan dagangan. Nah, ini yang berbahayanya ya, begitu. Nah, sampai kepada persidangan MKC dia sering mengatakan bahwasanya MKC itu adalah korban ketidakadilan segala macam itu semua. Saya sudah jawab, saya sudah katakan di dalam web saya sebelumnya, bahkan saya mengatakan MKC tenggelam di tangan Om Udin. Betul. Yang membuat MKC itu menjadi dalam situasi parah saat ini itu adalah perilaku Saifuddin Ibrahim. Saya katakan, ya, ini adalah karena perilaku Saifuddin Ibrahim. Nah, ternyata perilaku Saifuddin Ibrahim ini juga dibahas oleh seorang Pauzan, nabi palsu. Ya, nabi palsu, begitu. Nah, lanjut teman-teman. Nah, ternyata di dalam prosesnya ini ujuk-ujuk Saifuddin Ibrahim tidak jadi bersaksi di perkara MKC, padahal di penyidikan dia bersaksi
dia diperiksa menjadi saksi, tetapi di persidangan dia tidak bersaksi. Saya tidak tahu kenapa, atau karena memang dia sudah ketakutan, atau karena dia mengkhianati MKC, saya tidak tahu. Tapi dari situ saya sudah bisa kembali mengkode atau mewarnai ini Pak Saifuddin Ibrahim. Ternyata ini orang tidak konsisten, orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Karena pada saat penyidikan, ya, Pak MKC itu, proses penyidikan Pak MKC itu, Saifuddin ini seolah-olah seorang superhero yang akan hadir di tengah-tengah MKC menyelamatkan MKC. Ternyata dalam persidangan Saifuddin tidak hadir. Why? Saya nggak tahu. Bahkan dalam pra-peradilan di Jakarta Selatan yang diajukan penasihat hukum MKC, ya, saya mau katakan, saya kaget. Ya, ada yang ini saya mumpung kita bahas Saifuddin Ibrahim. Saya kaget melihat situasi pada saat itu di ruang sidang. Kenapa saya katakan? Saya di video Saifuddin Ibrahim, saya pernah melihat sosok yang dia katakan ini istri saya, ya. Nah, sosok perempuan yang dia katakan itu istrinya, pada saat pra-peradilan di Jakarta Selatan, saya melihat itu si perempuan atau si ibu itu yang dia katakan istrinya itu masuk ke dalam ruang sidang dengan menggunakan pakaian yang seksi. Ya, seksi, saya katakan seksi. Pada saat itu seperti gaun, tapi ini kelihatan nih. Ya, kelihatan itu. Jadi itu sangat-sangat tidak beretika masuk ke ruang sidang menggunakan pakaian seperti itu. Saya sempat pada saat di Jakarta bertanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kenapa hal itu bisa terjadi? Tetapi pada saat itu mungkin karena banyaknya pengunjung, sehingga itu tidak begitu menjadi perhatian begitu di PN Jakarta Selatan. Tapi itu mudah-mudahan bisa menjadi koreksi kepada Pengadilan Jakarta Selatan. Bagaimana mungkin seorang pengunjung sidang bisa menggunakan pakaian seksi seperti itu masuk ke ruang sidang? Yang sangat menyedihkan lagi, masa istri Saifuddin keluar rumah menggunakan pakaian seperti itu, yang notabene-nya pendeta. Ya, saya mau katakan, ya, saya saja bukan pendeta, saya ini hanya jemaat-jemaat biasa saja yang hidup sehari-hari, yang harus meningkatkan keimanan. Saya tidak pernah membolehkan istri saya keluar dari rumah itu menggunakan pakaian yang tidak baik atau pakaian yang tidak sopan, apalagi kelihatan ketiak ini apa segala macam. Wah, jangan coba. Bisa tanya, jangankan istri saya, adik saya yang perempuan saja, oh jangan coba. Itu karena apa? Karena saya paham pentingnya perilaku kita tunjukkan agar antara omongan sesuai dengan perilaku. Mantap. Nah, tetapi dari situ saya melihat ini Saifuddin ngomongnya ke orang bukan main, seolah-olah dia yang paling dekat dengan Tuhan, tetapi istrinya saja tidak bisa diajari cara berpakaian yang baik dan benar. Ya, biar teman-teman mencatat nih apa-apa saja nih karakter nih orangnya, begitu. Baik. Nah, kemudian kemarin Saifuddin ini berangkat ke Amerika, katanya dia sedang pelayanan. Siapa itu, Bustamam atau siapa itu ya? Saya nggak tahu itu yang Tony siapa ya, saya nggak tahu namanya itu, tapi itu katanya juga seorang mualaf. Dia berangkat begitu. Nah, kemudian sampai di sana, mulai nih ngerocos sampai dia mengatakan bahwa dia meminta atau mengatakan agar Menteri Agama Gus Yakut ya itu menghapus 300 ayat Alkitab. Ayat Al-Quran, maaf keliru ya, 300 ayat Al-Quran ya. Ya, Tommy Bastamam, betul, terima kasih Bang Trianggoro ya. Tommy Bastamam, dia mengatakan, Saifuddin Ibrahim mengatakan agar di Indonesia dihapuskan 300 ayat-ayat di dalam Al-Quran, karena menurut Saifuddin Ibrahim, ayat-ayat itu adalah yang mengajari orang menjadi teroris, begitu ya, atau ayat-ayat itu membuat orang menjadi radikal, begitu ya. Nah, salah satu titiknya di sini teman-teman. Saya mau cerita. Mungkin teman-teman pernah mendengar kejadian Pak Ahok ya. Ya, saya sendiri melihat dari kacamata saya, terjadinya kasus Pak Ahok itu tidak terlepas dari kepentingan politik pada saat itu. Karena di latar belakangi kedudukan Pak Ahok sebagai gubernur pada saat itu, begitu ya. Dan itu dekat-dekat mau kepada pilkada pada saat itu. Jadi itu tidak terlepas dari kepentingan politik. Tetapi saya berusaha pisahkan mana yang kepentingan politik, mana yang betul-betul proses hukum murni. Artinya apa? Saya setelah membaca putusan Pak Ahok, satu yang saya dapat dapat saya terima dari pertimbangan hukum majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Begitu. Apa perkaranya itu?
Yang pertama perkaranya itu adalah pertimbangan hukumnya itu adalah Majelis Hakim mengatakan yang diucapkan Al-Maidah 51 oleh Ahok itu ternyata adalah ayat suci Al-Quran. Nah, terdakwa pada saat itu Pak Ahok ya, terdakwa sudah mengetahui bahwa itu adalah ayat suci. Tentu ketika itu menjadi ayat suci, satu tujuan dari ayat suci adalah untuk membuat orang taat beribadah, agar nilai kesuciannya tidak berkurang. Tetapi dengan perkataan Pak Ahok menggunakan menyebutkan Al-Maidah 51 itu, sehingga mengurangi kesucian dari ayat suci itu tadi. Disitulah pertimbangan hakim memutus Pak Ahok bersalah, teman-teman. Ya, di situ. Nah, belajar dari pertimbangan hakim itu, apa yang dikatakan Saifuddin itu, Pak Ahok itu hanya berbicara tentang Al-Maidah 51. Tapi hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan hukumnya bahwa itu ayat suci, tetapi sengaja dikatakan seperti itu sehingga ayat itu berkurang kesucian, sehingga ternodai. Bagaimana mungkin Saifuddin Ibrahim bisa tidak diproses hukum nanti setelah kembali ke Indonesia? Dia mengatakan 300 ayat. Pak Ahok hanya mengatakan Al-Maidah 51. Pertimbangan hakim sudah seperti itu. Berarti apa? Saifuddin sudah pantas, layak untuk diproses secara hukum. Dan ini tidak main-main. Orang seperti Saifuddin ini yang justru seharusnya dibinasakan atau dideportasi lah ke daerah mana, ke negara mana, biar dia ini tenggelam, tidak muncul lagi. Karena ini berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Dengan argumentasinya yang 300 ayat radikal itu sudah digunakan oleh para pembenci agama Islam, para orang-orang yang ingin menghujat agama Islam, para orang-orang yang ingin menistakan agama Islam. Bahasa Saifuddin Ibrahim itu selalu digunakan. Buktinya Saifuddin mengatakan 300, seolah-olah Saifuddin ini adalah yang paling pakar, yang paling tahu, paling super tentang agama Islam. Sehingga ini berbahaya, ya, dari sisi kehidupan antar umat beragamanya. Begitu. Justru saya melihat begini, ya, kalau melihat sosok Saifuddin Ibrahim seperti itu, saya khawatir di dalam Kristen akan ada kelompok-kelompok yang seperti dia katakan dulu ketika dia mengajar pesantren, dia doktrin untuk radikal. Saya khawatir. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan saudara-saudara muslim kita terhadap kasusnya Saifuddin Ibrahim ini ya. Dan juga kita sudah dengarkan tadi tanggapan dari mantan Kristen, yaitu dari Ustadz Filipus Christian, beserta penjelasan atau pandangan serta pendapat dari seorang Bob Simbolon yang notabene adalah penganut Kristen ya. Dan yang sangat menarik tadi adalah pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh Bob Simbolon terkait Saifuddin Ibrahim ini sendiri. Dan kita sangat berterima kasih ya dan mengapresiasi atas pandangan dari saudara Kristen kita ini yang sangat jauh berbeda dengan Kristen yang sering menghujat serta menghina Islam ya. Dan beliau ini mampu melihat atau menilai secara objektif ya tentang bagaimana seharusnya kita satu sama lain menghargai keyakinan serta kepercayaan orang lain, dan kalaupun berdiskusi tentu harus melakukannya dengan santun serta ilmiah ya, yang menggunakan literasi serta data. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara Bob tadi itu betul-betul luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menular kepada orang-orang yang seringkali berpikiran picik ya, serta fobia terhadap Islam, sehingga tindakan mereka serta ucapan itu kadangkala kalau kita perhatikan sangat kelewatan dan sudah melampaui batas-batas norma kehidupan kerukunan antar umat beragama di negara kita ini.
Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saudara Bob tadi dan juga saudara Muslim kita bisa menenangkan serta meredam ya situasi yang dibuat panas oleh seorang yang bernama Saifuddin Ibrahim ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.